Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Laras Krisnawati. Di video kali ini Laras mau review Pixi Make It Glow yang Dewi Cushion. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum Laras bahas produknya, Laras mau sedikit cerita dulu kenapa Laras beli cushion Pixi ini. Alasan yang pertama yaitu, seperti yang kalian tahu, wajahnya Laras ini kan banyak banget noda jerawatnya kan. Nah, sedangkan Laras itu kalau di rumah desa di sini jarang banget keluar, dan tetangganya Laras kan dulunya tahunya wajahnya mulus, bersih, nggak ada noda jerawat gitu kan. Jadi Laras tuh kayak insecure gitu loh kalau misalnya lebaran itu harus ketemu dengan orang dan dikatain, ih kok mukanya jadi jerawatan sih gitu. Jadi untuk menutupi noda jerawat ini Laras beli cushion yang ini. Kenapa Laras pilih Pixi? Karena mukanya Laras ini kan warnanya nanggung banget gitu ya. Dibilang cerah juga enggak, maksudnya dibilang putih juga enggak, dibilang gelap juga enggak terlalu gelap gitu kan. Nanggung banget warna kulitnya Laras ini gitu. Jadi susah banget kalau nyari shade yang cocok untuk kulit wajahnya Laras. Terus Laras kan coba browsing dan cari tahu gitu kan tentang cushion yang cocok untuk kulit sawo matang lah setidaknya, dan banyak banget yang bilang kalau Pixi ini tuh bagus. Tapi Laras ini nyoba shade yang 201 yaitu Natural Beach. Tapi punyanya Laras ini itu yang kemasan refill. Karena apa? Karena takut kalau misalnya salah shade, itu yang pertama. Terus yang kedua itu Laras lihat reviewnya, ada yang bilang kalau loh kok kemasannya kayak gini, nggak ada kacanya, padahal kan beli yang full size gitu. Tapi ternyata Laras baru tahu kalau orang yang review kayak gitu itu dia nggak tahu kalau kacanya itu kayak ada lapisannya gitu loh, dan harus dikletekin dulu gitu biar bisa buat ngaca gitu loh. Susah banget sih ngomong kayak gitu. Ya sudah lah ya, kita langsung saja ke produknya. Dari kemasannya itu dia warnanya kayak coklat-coklat, ada rose goldnya gitu menurutku loh ya. Aku nggak bisa ngasih tahu warnanya dengan detail sih karena susah banget ini warna apa namanya, nggak tahu. Dan dia tuh kayak memantulkan cahaya gitu loh. Di kemasan boxnya ini itu tertera banyak informasi, yaitu seperti tingkat ketahanan, terus mengandung SPF, ada cara pemakaian, terus ada nomor shade warnanya, ada tingkat coverage, penilaian coverage sama glowy finishnya, ada label halal dan netonya. Di sini juga ada rincian dari klaim produk ini. Tapi untuk BPOM-nya Laras nggak tahu yang mana, belum ketemu. Oh, ini BPOM-nya di sini, di bawahnya tanggal expired. Dan di kemasan dalamnya itu kayak gini. Di belakangnya ini itu ada tutorial cara mengganti kemasannya. Lengkap banget ya. Nah, untuk kemasan refillnya itu kayak gini. Menurutku sih kurang bagus gitu loh. Karena apa? Dia bukaannya kayak gini. Kalau misalnya nggak punya tempat cushionnya, khawatirnya ini tuh jadi kering gitu loh kalau misalnya dibiarkan terbuka kayak gini gitu. Di bawahnya ini juga ada neto dan ada tanggal expired serta nomor BPOM-nya. Jadi aman banget ya, misalnya boxnya sama ininya hilang gitu, masih bisa dilihat di sini tanggal expirednya. Dan di kemasannya ini itu selain ada cushion refillnya, ada juga puffnya atau aplikatornya. Nah, aplikatornya ini tuh sama seperti aplikator cushion seperti biasanya, dan dia itu halus banget. Mohon maaf kalau ini warnanya udah jelek karena ini udah Laras pakai sekitar 3 kalian lah ya baru review. Ini tuh halus banget dan enak banget dipakai di muka gitu loh.
Dan di dalamnya ini juga ada bantalan cushionnya. Kalau misalnya Laras ambil gini ya, dia warnanya tuh kayak gini. Kalau misalnya coba Laras tato di wajah, dia kayaknya satu tingkat lebih cerah ya dari warna kulitnya Laras. Dan ini coba Laras ratain ya. Setelah dipakai di muka, ini itu emang ringan sih ya, tapi di mukanya Laras ini itu coveragenya kayaknya kurang gitu loh. Tapi Laras coba pakai lagi ya setengah. Kalau misalnya Laras ambil pakai ini, kan tadi pakai tangan, dia tuh kayak gini loh. Tapi bisa hilang loh ini. Ini memang teksturnya ringan banget sih. Laras sudah pernah pakai sekitar 3 kali dan 4 kali ini gitu. Bisa dilihat ya perbedaan mukanya Laras yang udah diteplokin cushion pixie ini sama yang belum. Yang udah diteplokin ini itu bisa menyamarkan noda jerawat, dan dia itu kayak kelihatan halus, menutup pori-pori, dan kelihatan lebih sehat, kelihatan lebih cerah, dan hasilnya juga natural. Kelihatan banget kan bedanya. Yang ini tuh masih kayak kurang halus gitu loh, dan di sini tuh udah halus banget. Aku jatuh cinta banget sih sama ini. Tapi kemarin nih sedikit cerita ya, untuk klaim yang tahan 10 jam ini tuh nggak tahu dia bertahan 10 jam di jenis kulit yang mana, karena kulitnya Laras ini tuh agak berminyak dan apa ya, cenderung, pokoknya intinya cenderung berminyak lah ya. Kemarin itu Laras coba waktu lebaran dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, dia tuh langsung kelihatan berminyak gitu loh, dan minyaknya itu muncul setelah di pemakaian 3 jam. Dia mulai kayak apa ya, kayak kelihatan glowing gitu loh, dan di garis-garis ini tuh dia nggak terlalu kelihatan. Kalau ini nggak di shade sama bedak, dia tuh transfer banget di kulit. Tapi karena ini tadi puffnya udah aku masukin di bedak tabur, jadi dia nggak nempel. Untuk klaimnya Pixie yang bilang kalau cushion dengan tekstur ringan, ini aku setuju. Terus daya tutupnya tinggi dengan nilai 3 di sini, Laras juga setuju. Menyamarkan noda dengan hasil tampak natural, bisa dilihat ya hasilnya natural dan bisa menyamarkan noda. Laras juga setuju. Tahan hingga 10 jam. Nah, untuk yang tahan tinggal 10 jam ini Laras kurang setuju. Karena apa? Di kulitnya Laras sendiri itu kan, kulitnya Laras kan cenderung agak berminyak gitu ya. Dia cuman bertahan 3 jam. Tapi hasil make upnya itu bagus sih, selama nggak ditepuk-tepuk atau diapa-apain gitu. Dia bisa tahan sampai 6 jaman. Dia masih tetap oke aja sih. Untuk klaim yang memberikan hasil tata rias wajah yang tampak cerah dan bercahaya, Laras setuju banget. Bisa dilihat kan perbedaannya. Yang ini yang udah Laras pakein cushion, yang ini yang belum. Ada klaim lagi tanpa minyak berlebih, karena dilengkapi dengan melembabkan dan melembutkan kulit tampak sehat berseri. Ini Laras agak kurang setuju. Ya, kenapa kurang setuju? Karena dia memang bisa nahan minyak itu di awal-awal pemakaian aja gitu. Formula dari cushion ini menyatu di kulit serta membuat kulit halus dan lembut. Setuju sih ya. Untuk cara pemakaiannya sendiri, kan ini tadi Laras sudah pakein setengah ya. Sambil direview, ini di tap ke sini,
terus ditetep pelan-pelan di sini. Bagus banget kan, bisa menyamarkan noda bekas jerawat. Lalu diratain, ditep-tep gitu loh, jangan digeser. Jadi ini pemakaian full semuka. Yang tadinya kelihatan banget bekas jerawatnya, tapi bekas jerawatnya udah tersamarkan ya. Buat kalian yang warna kulitnya sama seperti Laras, jangan ragu buat cobain Pixi ini, karena menurut aku sih shade-nya ini pas banget buat kulit Indonesia yang sawo matang seperti aku gitu. Oke, sekian dulu review dari Laras, kurang lebihnya Laras mohon maaf. Dan mohon dimaklumin kalau misalnya di video ini tuh ketangkep suara yang berisik banget, yang gak enak, yang gak nyaman di telinga kalian, yaitu suara motor, suara orang ngomong, suara ayam, suara burung, karena Laras tinggalnya di desa dan memang gak bisa dikondisikan gitu loh untuk suaranya. Mau di kamar, mau di ruang tamu sama aja kedengeran gitu suara-suara itunya. Jadi mohon dimaklumin ya, terutama untuk gaya bahasanya Laras yang mungkin belibet terus kayak gimana gitu. Memang Laras itu orangnya nggak pede sebetulnya kalau misalnya ngomong di depan umum atau ngomong di depan kamera, karena menurut Laras nih ya, Laras tuh masih merasa asing dengan kamera, jadi ngomongnya ya kayak gini gitu. Sama orang baru pun ya sama kayak gini cara ngomongnya, kayak susah banget gitu. Meskipun teman-temannya Laras bilang kalau aku tuh ngomongnya ceplos-ceplos, cerewet, pinter banget kalau disuruh cerita, doyan ngomong lah pokoknya gitu. Padahal nggak begitu gitu. Kalau di depan umum, meskipun ini Laras sendirian ya, tapi Laras masih kayak kaku gitu ngomongnya. Ya mohon dimaklumin ya, saya anggap sih Laras belajar bikin video-video kayak gini selain buat sharing ke kalian, semoga bermanfaat untuk kalian. Terus Laras juga niatnya untuk melatih diri biar lebih pede lagi, biar ngomongnya bisa lancar, biar bisa bergaul dengan banyak orang gitu. Ya sudah lah ya, itu sedikit curhatan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.